Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, ada dua istilah yang terus diperbincangkan sepanjang sejarah di kalangan masyarakat Muslim, yaitu jilbab dan hijab. Mereka menganggap, atau masyarakat belakangan menganggap, kedua istilah ini merupakan pakaian yang menutup aurat perempuan. Gitu. Saya membaca Quran dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang isu ini. Saya melihat bahwa kedua kata itu mengalami pemaknaan yang berubah dari makna genuine, makna aslinya, asalnya. Mengenai jilbab, Al-Quran menyebutkan, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Artinya adalah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan beriman, muslim maksudnya, perempuan-perempuan beriman hendaklah mengulurkan jilbabnya. Kata Al-Quran, hal itu supaya mereka dikenal, dan dengan dikenal maka mereka tidak disakiti. Itu. Saya kira kita perlu melihat bahwa apakah jilbab adalah pakaian kain yang menutup kepala dan bagian-bagian tubuh perempuan yang dipandang sebagai aurat itu. Kalau kita membaca teks ini, maka sebetulnya jilbab bukanlah kain yang menutup kepala dan bagian-bagian tubuh perempuan yang disebut aurat itu, tetapi adalah kain yang menutup, yang melekat di atas kain yang menutupi tubuh itu. Jadi bukan kain penutup aurat itu sendiri, tapi kain di atasnya. Sebab sebelum ayat ini turun, seluruh masyarakat Arabia, bahkan juga di berbagai negara di wilayah Timur Tengah, itu perempuan-perempuan dengan latar belakang yang berbeda, termasuk agama maupun tradisinya, itu menggunakan kerudung penutup kepala, dan karena memang sesuai dengan situasi geografisnya, panas dan berdebu, padang pasir dan sebagainya, itu adalah sangat wajar dan sangat sesuai dengan kultur dan budaya ataupun geografis mereka. Nah, kalau begitu diletakkan kain di atas kain itu yang disebut dengan jilbab itu apa? Untuk apa? Al-Quran sebetulnya sudah menyebutkan supaya dikenal. Dikenal dari apa? Nah, ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat ini menunjukkan bahwa kain di atas kain itu sebagai tanda ciri dari perempuan merdeka yang membedakannya dari perempuan budak. Jadi bukan dalam arti sebagai pembeda antara orang beriman dan orang tidak beriman sama sekali. Karena itu sudah menjadi pakaian tradisi masyarakat di sana. Begitu, dan karena itu maka mereka perempuan-perempuan merdeka itu tidak disakiti sebagaimana perempuan-perempuan yang budak di dalam komunitas manapun panjang sejarahnya dianggap sebagai manusia yang tidak berharga, boleh diapakan saja, dijual juga boleh. Nah, itu saya kira mari kita lihat secara turunnya ayat ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan
jilbab menurut ayat Al-Quran adalah kain yang diletakkan di atas penutup kepala perempuan, penutup kepala dan bagian-bagian tubuh maksudnya. Yang kedua adalah hijab. Hari ini kita juga mendengar hijab sebagai penutup tubuh kaum perempuan, penutup aurat perempuan itu. Mana asal dari ayat ini? Sebetulnya hijab itu adalah tirai pembatas yang membatasi dua ruang. Nah, jadi bukan itu. Ya bisa lain batasnya itu bisa apa saja. Sekarang tentu akan berkembang sekali pemisah yang memisahkan di antara dua komunitas, yang memisahkan di antara dua ruang gitu. Segala macam. Ini turun sesudah semacam keresahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu banyak hal yang punya inisiatif. Tidaklah begini, kalau begini bagus, kalau begini bagus. Yang namanya dikenal dengan muwafaqatul Umar. Artinya kemudian ayat itu turun. Gitu. Ini juga. Jadi Nabi itu di masjidnya dan di rumahnya itu biasa berkumpul para sahabat laki-laki dan perempuan itu mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, pengarahan dan pengetahuan dari Nabi kan, dan itu laki-laki dan perempuan bersama di situ. Mereka manja juga, laki-laki itu manja di rumah Nabi itu, karena Nabi memang akrab sekali, tidak melakukan apapun. Diam saja terhadap apa yang dilakukan itu. Nah, Umar merasa resah, ini kok begini, nggak patut gitu ya, di rumah Nabi, apalagi laki dan perempuan berkumpul bersama, itu kelihatannya itu. Nah, maka turunlah ayat itu. Itu adalah dibatasi supaya tidak terjadi percampuran, ikhtilat namanya. Dan itu satu mekanisme bagaimana kita membuat satu cara agar tidak terjadi percampuran laki-laki dan perempuan yang memungkinkan timbulnya masalah-masalah yang tidak kita kehendaki bersama. Jadi saya sudah mengatakan bahwa kata jilbab dan hijab bukanlah kain penutup tubuh perempuan. Jadi masalah ini, masalah aurat itu bukan dari ayat itu, bukan dari dua ayat itu, tetapi dari ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nur. Di situ jelas sekali disebutkan ayat-ayat mengenai ditafsirkan oleh orang oleh para mufassir sebagai ayat yang mengatur tentang atau membatasi aurat, tentang aurat, batasan-batasan aurat perempuan dan laki-laki. Tapi kalau kita mengurai ini akan sangat panjang sekali. Intinya sebetulnya tidak ada kata aurat di dalam itu, tapi hendaklah mengendalikan. Nah gitu, ayat itu bicara tentang pengendalian hasrat seksual baik laki-laki maupun perempuan. Bagian-bagian yang perlu ditutup itu adalah aturan-aturan yang bisa berkembang, bisa berbeda satu atas yang lain. Itu. Jadi pada umumnya memang saya paham bahwa mayoritas besar kaum ulama mengatakan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi tidak satu-satunya, karena banyak ulama juga yang berpendapat bahwa rambut perempuan bukan aurat, lengan perempuan bukan aurat, setengah betis perempuan bukanlah aurat. Apalagi nanti kita akan bicara tentang dalam situasi-situasi pengobatan, misalnya ada luka di dalam bagian-bagian tubuh perempuan itu, apakah perempuan boleh dibuka atau tidak? Biasanya orang mengatakan ya itu darurat dan gitu kan. Tapi kalau perjuangan bagaimana juga?
sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian, sekedar singkat saja apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.